Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Meninggalnya Sahabat Kami. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Hari berlalu dan berganti. Si Yoyo ini masih aja kayak gitu, masih sering kesurupan dan ngeluh sakit kepala. Dan anehnya, itu yang paling parah di jam-jam mau masuk maghrib. Sampai waktu sekolah pun tiba, si Yoyo ini nyamper ke rumah saya. Yang lain pun bingung kan, apalagi saya. Jadi rumah saya itu tempat titik temu kami kalau mau sekolah agar berangkat bareng-bareng. Si Yoyo ini yang saya lihat ya kayak orang sehat-sehat aja, normal gitu. Kalau dari segi fisik emang agak kurusan banget ya. Malah melebihi kurusnya saya itu. Loh, kamu udah sehat yuk? Tanya si Darwis. Emangnya aku kenapa? Jawabnya si Yoyo ini dengan raut wajah bingung. Lah, kata saya dalam hati, ini anak udah mulai pikun apa ya? Serius aku yo. Nada si Darwis dengan penuh penekanan, dan si Yoyo ini cuma senyum aja tanpa menjawab lagi. Udah diem wis, dibolehin sama mama kamu emangnya yo? Tanya si Angga. Si Yoyo ini cuma mengangguk saja. Singkat cerita kami naik angkot langganan. Nah, di angkot ini kami ngobrol-ngobrol sama si Mamang supirnya. Sebut saja si Ambon. Soalnya teman sesama supir angkot juga manggilnya itu si Ambon. Kami ngobrol lah ngalor ngidul. Sampai curhat masalah pancingan, ngecengin karena nggak punya pacar, sampai masalah nggak penting aja kami obrolin di dalam angkot. Sumpah, itu si Ambon emang seru sih. Pas kami ngobrol itu, si Ambon ini sesekali ngelirik si Yoyo terus. Mungkin si Ambon ini agak aneh mungkin. Karena kan biasanya si Yoyo itu orangnya rame, tapi saat itu cuma diam dan senyum-senyum aja ngedengerin kami ngobrol. Si Yoyo ini klop sama si Sugi kalau segi candaan, garing-garing lucu. Celetuklah si Ambon ini bilang, si Yoyo agak aneh ya, ujarnya. Aneh gimana Bon? Tanya saya. Dilihat-lihat kayak bukan si Yoyo tapi itu si Yoyo, ujarnya lagi. Ya si Yoyo masa Chaplin, ujar si Sugi. Bukan gitu Bo, ledek si Ambon ke si Sugi. Yuk, kamu kurus banget, tanyanya lagi. Si Yoyo cuma senyum aja nggak ngejawab. Udah diem Bon, banyak ngomong masih pagi juga, bikin pusing, ujarku. Takut kalau si Yoyo ini kurang nyaman aja. Sampailah di sekolah, si Darwis, Sugi sama Angga dan mereka pun turun. Sebelum turun dari angkot, ini kebiasaan kami. Sebelum turun itu, pasti kami itu kayak cycle talk gitu. Kayak cita kepala saya, atau ngerusak tatanan rambut saya sambil digoyang-goyang. Duh, saya kan paling gak suka kalau bercanda main fisik, apalagi kepala. Dan saya pasti marah. Makanya mereka paling suka ngebecandain saya ketimbang si Yoyo kalau di angkot. Si Yoyo yang pastinya cuma senyum ngelihat saya dibully gitu sama mereka. Emang sahabat bangke mereka. Hewan berkaki 4 saya umpatin ke mereka. Bodoh amat banyak orang diangkut juga. Setelah sampai di sekolah saya, si Yoyo turun ngasih ongkos dan berjalan agak menjauh sedikit. Lalu saya juga turun ngasih ongkos ke si Ambon. Si Ambon ini bilang sambil bisik-bisik, aku ngeliat si Yoyo berasa beda, kayak bukan si Yoyo itu. Awas, dari sorot matanya beda, ujarnya sambil ngelirik ke belakang saya, ngelihat si Yoyo yang agak jauh dari saya. Saya cuma jawab, ngawadul. Bisa diartikan kayak ngomong kosong. Singkat cerita di tengah pembelajaran, kebetulan saya beda kelas sama Yoyo. Dan kelas saya emang cuma dikasih tugas sama guru pada saat itu untuk dikerjakan. Nanti gurunya ini akan masuk dan dibahas. Saya sama teman sebangku saya itu nggak ngerjain dan milih buat keluar kelas, mau ke toilet sama mau jajan dulu di kantin. Jalan ke kantin sama ke toilet kan emang harus ngelewatin kelas Yoyo.
Saya ngelihat kelas si Yoyo ini lagi rame banget, dan guru yang ngasih tugas di kelas saya juga ada di sana. Keluar masuk buru-buru gitu. Saya kan kepoan. Nanyalah saya sama teman sekelas Yoyo, ada apa? Kenapa? Dia jawab nggak tahu. Si Yoyo awalnya sakit kepala terus pingsan. Saya langsung masuk ke kelasnya. Ternyata lagi mau dibawa ke UKS. Saya persingkat lagi. Akhirnya si Yoyo dibawa pulang. Dan yang nganterin pulang itu guru BK sama wali kelasnya. Dan saya tentunya. Karena mereka juga tahu kalau saya satu alamat sama Yoyo. Sampai di rumahnya, baru saja sampai depan pintu rumahnya, si Yoyo kambuh lagi sakit kepalanya. Karena gaduh mungkin ya, tetangga juga banyak banget yang nyamperin, mungkin penasaran. Dijambak-jambak lagi rambutnya, saya sama dua guru saya juga bantuin buat ngelepasin jambakannya. Kerah bajunya juga dia gigit, mungkin nahan sakit kali ya, dan badannya itu dingin banget. Yang bikin kita khawatir lagi tuh, tangannya juga digigit sama dia. Mama sama bapaknya langsung nyiapin mobil buat dibawa ke rumah sakit, dan saya minta ikut sama mereka. Di perjalanan menuju rumah sakit juga masih sama. Yang lebih parahnya, bibirnya itu digigit juga. Ya berdarah dong kalau sekuat itu gigitnya. Baju putihnya juga ketetes-tetes darah dari bibirnya dia. Tangannya yang tadi dia gigit itu ungu kebiruan. Sesakit itu emang kepalanya Yoyo, kata saya dalam hati. Tangan mamanya ini rela kegigit agar bibirnya si Yoyo ini nggak dia gigit terus. Karena itu darahnya udah banyak banget keluar. Baju putih area depannya saja pada merah kena darah. Dia itu keringetan, tapi badannya dingin banget. Singkat cerita, kami sampai di rumah sakit. Banyak banget yang liatin. Pokoknya kami saat itu jadi pusat perhatian. Si Yoyo langsung ditangani. Diimpus pun lepas lagi, karena si Yoyo ini nggak bisa diam berontak gitu. Bahkan 2 jarum impus itu ada yang patah meletek gitu. Perawatnya aja sampai geleng-geleng kepala. Mungkin karena nggak bisa diam, perawatnya ini nyuntikin bius kali ya. Saya kurang tahu. Karena setelah disuntik itu tuh, matanya jadi agak sayu dan ngelihat ke atas terus. Langsunglah perawat ini ambil tindakan buat diimpus sambil nunggu dokter datang buat memeriksa. Singkatnya, pokoknya udah ambil tindakan semualah. Dari mulai ambil darah sama ronsen kepala, dan hasilnya nggak ada apa-apa. Normal-normal aja. Kata dokternya itu, kalau si Yoyo ini kurang darah, makanya pusing terus. Apalagi makannya kurang, cuma minum-minum terus. Beberapa jam setelah itu, si Yoyo awalnya ngeluh gerah. Gerah apanya sih? Orang AC ruangannya nyala, kata saya dalam hati. Sampai mamanya ini naikin suhu, dan malah kami yang kedinginan. Si Yoyo masih aja ngeluh panas. Bajunya ditarik-tarik paksa, karena takut impulsnya lepas. Jadi dibantuin mamanya buat lepasin. Persis gejala hipo, pada tahu kan? Pas dilepas itu, banyak banget lebam ungu kehitaman, kayak bekas digebukin orang. Punggungnya paling banyak lebam, tapi kayak cakaran gitu sih. Dadanya juga ada, di perut juga ada. Udah kayak digebukin sekampung aja banyak banget lebam. Saya kasih tahu inti-intinya aja ya. Jadi si Yoyo ini nggak mau makan terus. Jadi tindakannya itu, makanya harus pakai selang. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, si Yoyo ini mulai aneh lagi. Katanya ngelihat ada orang besar nemplok di dinding. Ngelihat lantai katanya banyak darah, bau anyir. Dari arah kamar mandi juga katanya banyak bayangan orang keluar masuk di situ. Terus dia juga melihat banyak orang hitam ngelilingi dia. Makanya sering histeris karena takut. Dia juga minta pulang-pulang terus. Sebenarnya udah bisa pulang karena nggak ada penyakit fatal yang diderita. Dan kata dokternya pun bilang kalau ini anak ketempelan atau semacamnya, saya nggak bisa nanganin. Ya tapi yang namanya orang tua pasti ntar dulu lah. Sampai ini anak benar-benar agak mendingan. Sampai-sampai dia nggak mau nginjak lantai karena takut kaki ada yang megang dari bawah ranjang rumah sakit. Pokoknya udah aneh aja, udah nggak ketara sama logika. Sampai akhirnya pulang ke rumah lah. Darwis, Sugi, Angga sama saya juga ikut nengokin. Itu emang udah banyak orang nengokin sambil pada ngobrolin tentang Bukit X itu. Biasalah, ibu-ibu kalau ngumpul pada gosip ngalor ngidul. Kalau dulu itu
Ada 2 orang jauh mau nyari jimat ke kampung kita malam-malam. Dan diantar beberapa warga juga. Dan ternyata ke arah bukit itu. Katanya ada salah satu babi. Dan itu gede banget yang dikejar-kejar tapi menghilang di rimbunan pohon rotan kuning. Babinya itu ya, katanya matanya itu menyala merah di kegelapan. Dan suaranya itu nggak kayak babi biasanya. Pokoknya beda dari babi-babi lain. Dan mereka itu butuh taringnya. Dan katanya itu adalah jimat. Yang saya kurang tahu sih. Saat ritual pengambilan itu, ini kata ibu-ibu yang saya dengar ya. Karena nggak kuat, salah satu dari 2 orang itu pingsan. Dan kabarnya itu besokannya meninggal. Katanya ya, yang saya dengar dari ibu-ibu. Saya kan emang pendengar yang baik. Si Darwis ini bilang ke saya sambil bisik-bisik, "Jangan-jangan kita juga bakal meninggal, Dek." Karena kedengar sama telinga si Angga. Dipukullah mulutnya si Darwis. "Wis, mulut kamu suka sembarangan," ujar si Angga. "Kamu gak denger ibu-ibu pada ngomong apa?" elaknya. "Kan kita bukan nyari jimat, wis. Camping kita mah." Saya memotong pemikiran si Darwis. Ya amit-amit ya, kalau sampai meninggal gara-gara setan yang gak jelas kayak gitu. Orang kita camping gak ngapa-ngapain. Mungkin karena kami berempat ini agak ribut kali ya. Akhirnya kami diusir sama ibu-ibu itu, disuruh keluar dan main. Emang gara-gara si Darwis jadi diusir. Lagi pula juga si Yoyo ini istirahat. Oh ya, saya nggak nginep lagi di rumah Yoyo karena banyak saudara-saudaranya, banyak banget yang nginep. Meskipun saya dipaksa suruh nginep juga sama mamanya, cuma ya saya malu. Oh ya, saya sama yang lain juga sering cengukin saat mau berangkat dan habis pulang sekolah. Ingat sepupunya Yoyo yang masih kecil itu yang saya ceritain di bagian awal. Baru saja menepikan mobilnya di pekarangan rumah Yoyo, udah ngamuk-ngamuk minta pulang. Katanya banyak orang gila yang jahat, takut. Terus-terusan bilang kayak gitu. Dipaksa masuk sebentar aja malah tambah ngamuk. Akhirnya yang masuk rumah Yoyo itu ganti-gantian. Istrinya dulu baru suaminya, begitupun sebaliknya. Tadinya niat untuk menginap pun ya nggak jadi karena anaknya ini ngamuk-ngamuk minta pulang. Apa yang dimaksud bocah itu? Karena saya dulu sempat sehe sama ini bocah, ya saya ajak main. Soalnya sama sahabat saya yang lain itu. Ini anak gak mau, maunya cuma sama saya. Biasanya bocah itu jujur banget ya kalau ditanya-tanya. Saya tanyalah, "Dek, kenapa gak mau masuk?" Siapa tahu pembaca bertanya-tanya kenapa bisa nyambung ditanya-tanya. Soalnya anaknya ini udah umur 4 tahun. Udah bisa ditanya-tanya dan nyambung. "Koko takut sama orang gila enggak? Di rumah Ak Yoyo banyak orang gila, Dedek takut," ujarnya. Agak sedikit gemes ya saya saat itu. "Orang gila gimana, Dek?" tanya bapaknya juga ikut penasaran. Si Darwis, Sugi sama Angga merhatiinya kayak serius banget saya lihat. "Ayah, di pintunya ada orang gila melototin Dedek. Dedek takut ayah. Ak Yoyonya bawa pulang sama kita aja. Dedek pengen pulang aja yuk." Habis ngomong itu langsung nangis kejer minta pulang lagi. Mungkin keingat lagi kali ya sama apa yang dia lihat. Saya mau kilas balik lagi dikit ketika saya nginep di rumah Yoyo ini ya, yang nggak saya tulis di part-part sebelumnya. Saya sering banget ngedenger suara cakaran di tembok. Ngeri tambah ngilunya bukan main anjir. Pikir saya saat itu tuh, ini rumah kayak rumah angker aja lama-lama. Banyak suara-suara aneh, kayak suara nafas berat, suara barang jatuh, padahal nggak ada barang jatuh. Barang elektronik nyala sendiri. Pokoknya ini rumah kayak bikin orang yang punya rumah nggak nyaman tinggal gitu loh. Saya yang nginep aja gedek, apalagi yang punya rumah. Saya saking kesalnya, lama-lama saya marahin. Mau setan kayak mau siapa kayak bodo amat. Manusia itu butuh tidur yang nyenyak kan. Lah setan mah mau tidur mau kagak, tetap aja siklusnya begitu. Kadang kalau ada suara cakaran di dinding itu, saya keplak dindingnya. Emang agak sakit tangan saya, tapi abis itu hilang suaranya. Singkat cerita, 3 minggu kemudian, badannya Yoyo ini sangat-sangat kurus. Karena benar-benar gak ada asupan nasi.
Bubur sekalipun dia ini nolak. Minum air putih pun seadanya aja. Bahkan itu pun harus dipaksa-paksa. Kasarnya, masih hidup pun bersyukur banget. Dulu pas di rumah sakit itu, dia makan sama minumnya lewat selang. Soalnya 1 suap 2 suap langsung muntah. Gambaran badannya Yoyo saat itu mirip-mirip Titan. Pada tahu kan, tulang rusuknya pun sampai kelihatan banget. Tulang mata juga itu kelihatannya bukan main. Pokoknya orang yang lihat, saya yakin pasti kasihan dan miris. Si Yoyo ini bukannya sembuh atau membaik, malah semakin menjadi ketika di rumah. Sering kesurupan, ngomongnya sering ngelantur. Bahkan nih, maaf, urinya itu dia minum sendiri. Dinding itu dicakar-cakarin, sampai kuku tangannya itu banyak potekan dan berdarah. Pokoknya makin aneh banget kelakuannya. Saya aja sampai benar-benar heran, kok bisa sampai segitunya gitu loh. Suatu waktu bapaknya ini keluar kota buat nyari orang pintar. Dan dapatlah orang pintar ini, sebutlah Aki A. Dan kalian tahu apa yang dikatakan orang pintar ini? Dia bilang, Yoyo ini sebenarnya udah nggak ada, cuma ada yang ketahan. Bikin saya emosi aja omongannya, suka sembarangan. Orang Yoyo masih ada. Dia juga bilang anak ini itu ada disembunyiin sesuatu yang nggak boleh orang sembarangan bawa di suatu tempat. Barangnya ini dari suatu tempat rimbun kayak hutan-hutan gitu. Dan si Aki A ini juga nggak tahu apa. Lah kata saya mikir-mikir, belum kami kasih tahu kan kalau si Yoyo ini pernah ke hutan. Tapi dia tahu. Boleh juga ini orang pintar. Salut saya sama ini orang. Baru nih, bener orang pintar. Sembunyiin apa? Tanya bapaknya. Kurang tahu, yang saya lihat ada yang disembunyiin. Besarnya itu setelunjuk orang dewasa. Pak, emangnya anak ini habis ngapain? Dan habis dari mana? Soalnya nggak mungkin kayak gini kalau nggak ada sebabnya. Ditanya seperti itu, bapaknya malah bingung. Dijawablah sama mamanya. Kalau anaknya itu minggu-minggu kemarin saat libur panjang, anaknya ini camping sama teman-temannya. An, jelasin ke Aki A. Mama mah udah nggak kuat jelasinnya. Karena mamanya ini ngejelasin terbata-bata gitu, ya otomatis saya yang jelasin dari awal sampai akhir. Dan saya juga jelasin kalau saya dan yang lain nggak ngambil apa-apa. Tapi si Aki A ini kekeh ada yang diambil. Ya ambil apa? Kata saya juga kekeh. Ya karena kami nggak ngambil apa-apa. Pokoknya di situ saya ngerasa di pojokan. Coba Andi tanya Yoyonya. Sama bapak mama mah nggak pernah dijawab. Masuklah saya ke kamar si Yoyo. Dia lagi tiduran sambil ngeracau nggak jelas. Nggak tahu ngomong apa deh. Yang kedenger kuping tuh nggak jelas aja. Awalnya bisa aja pas saya sama mama bapaknya masuk. Tapi pas si Aki A ini masuk lagi, kayak ketakutan gitu. Saya tepuk pundaknya pelan, lalu dia ini nengok ke saya. Yo, ini Andi, masih hafal nggak? Pas saya nanya gitu, dia nengok sambil senyum dan ngangguk. Mama bapaknya ini sempat bingung. Karena ke sahabat-sahabat yang lain butuh waktu lama buat si Yoyo ngangguk. Karena udah kayak nggak kenal siapa-siapa selain mama bapaknya. Beda sama saya. Mungkin juga karena saya sering nginep di rumahnya dan saat-saat dia sakit juga kan saya yang nemenin. Andi. Saya senang luar biasa karena si Yoyo ini nyebut nama saya meskipun suaranya parau dan susah-susah gitu ngomongnya. Iya ini Andi, cepet sembuh yo, nanti jalan-jalan lagi ya. Ujar saya agak sedikit sedih ya saya saat itu. Udah bakal feeling yang gak enak. Dia senyum sambil nangis. Terus saya bisikin Aki A buat ngomong ini. Yo, saat kita dulu camping, Yoyo bawa apa saat itu? Gak apa-apa, jujur aja yuk ke aku. Biar sembuh, biar bisa main lagi sama Andi kayak dulu. Dia udah hampir mau ngomong, tapi kayak ada yang nahan gitu loh. Terus si Aki A ini ngusap mukanya pakai air yang dia jampi-jampi. Entah itu mukjizat atau apa saya nggak tahu. Atau jampi-jampinya ini mujarab, saya juga nggak tahu. Tapi habis itu langsung bisa ngomong meski agak susah dikit. Si Aki A ini bilang ada yang ngehalangin buat Yoyo ini bicara. Dan si Yoyo ini cuma bisa satu kata.
Kantong, ujarnya, yang artinya itu tas. Air matanya si Yoyo terbendung dalam kelopak mata dan akhirnya keluar juga. Yo, kalau mau nangis ya nangis aja. Saya juga jadi terbawa suasana gara-gara Yoyo nangis. Tas apa yo? Tanyaku buat mastiin. Dan dia terus jawab kantong-kantong terus. Saya yang bingung ngelirik ke mama bapaknya Yoyo. Coba bongkar semua tasnya, siapa tahu nemu sesuatu. Suruh si Aki A ini pada mama bapaknya Yoyo. Tas yang ada di lemari itu dikeluarin semua buat dicek satu-satu. Terus saya mikir kalau ada hubungannya sama hutan itu, ya pasti tas gunung yang dia pakai lah. Karena bukan tas daypack yang dia pakai saat camping. Mah, tas gunung yang dulu dipakai di mana? Tanyaku. Nah iya mah, coba bongkar tas yang itu, ujar bapaknya penuh semangat. Oh iya ya, lihat di tempat cucian. Soalnya mau dicuci belum sempet terus, mamanya sibuk. Jelas mamanya. Saya langsung aja nyari tas itu di tumpukan cucian dan ternyata tasnya itu paling bawah. Jadi saya harus bongkar dulu itu cucian kotor dan naruh lagi cucian itu. Saya bawa tasnya, saya bongkar di depan mama bapaknya, juga si Aki A ini. Dan saya emang nemuin taring seukuran telunjuk orang dewasa. Warnanya itu warna gading putih susu gitu, agak kotor sedikit ya. Dan saya nemuin itu di dalam tas yang ada resleting kecilnya. Kalau iya karena itu penyebabnya, aduh yuk, kamu ngapain sih pakai acara bawa yang beginian? Kataku dalam hati. Bikin orang bingung dan bikin susah kamu juga. Ini bukan ya, saya angkat apa yang saya temuin saat itu. Si Aki A ini kaget dan berucap istighfar terus menerus. Tidak lama dari itu, pintu kamarnya Yoyo ini kayak ada yang nutup keras-keras. Kami semua kaget bukan main. Gak ada angin, gak ada yang nutup, ketutup sendiri. Mama, itu datang, ujar si Yoyo risau ketakutan sambil nangis. Dipeluklah dia sama mamanya. Kata si Aki A ini, kami harus baca-baca sebisanya. Dan yang saya lihat, si Aki A ini juga baca-baca sambil merem. Gak tahu dah itu orang baca apaan. Saya cuma bingung aja gitu harus ngapain. Yang saya bisa cuma duduk dan ngelirik tiap sudut kamar Yoyo. Nah, si pintu yang ketutup itu kebuka sendiri. Dan handle pintunya itu kayak ada orang yang buka turun naik gitu. Pintunya kebuka, tapi nggak ada siapa-siapa. Udah kayak uji nyali di siang bolong saya. Mama, pusing, ujar si Yoyo. Istighfar yo, istighfar, suruh bapaknya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, masuk maghrib si Yoyo ini selalu berteriak-teriak. Tapi teriak kesakitan gitu. Paginya itu, si orang pintarnya ini datang lagi untuk bantu ngembaliin patahan taring itu. Tadinya mau dia sama bapaknya Yoyo aja. Tapi dia pikir-pikir lagi supaya jadi pembelajaran. Orang yang kemarin camping harus ikut nganterin. Karena hari itu hari Kamis, dengan terpaksa saya sama sahabat yang lain pun izin ada urusan keluarga. Bukan terpaksa sih, lebih tepatnya senang. Karena gak ikut pelajaran yang membosankan menurut kami. Saya senang karena gak belajar bahasa Indonesia. Mereka senang karena gak belajar bahasa Arab. Pokoknya dalam perjalanan kami ke sana itu nggak semulus itu. Gangguan yang kayak ada orang lari itu ada. Suara geraman juga ada. Suara orang ketawa melengking dari kejauhan juga ada. Saya kalau udah kelewat kesal, omongan saya emang suka sembarangan dan nggak ketara. Dalam hati itu bilang, kita udah baik-baik ya nganterin. Kalau emang ini yang lu mau, ya udah sampai sini aja. Lu nggak usah ganggu-ganggu goblok. Kasarnya gitu. Ingat pohon gede tumbang yang melintang ngalangin jalan. Nah, si Aki A ini tiba-tiba berhenti dan bilang, mau dibakar atau dibuang aja? Katanya, kami berlima termasuk bapaknya Yoyo ini kompak bilang, ah? Ya karena kami bingung lah tiba-tiba gitu. Sebentar, katanya lagi, lalu dia duduk di batang pohon tumbang itu. Matanya merem, mulutnya sambil komat-kamit, nggak tahu dah itu baca apaan. Tanpa sepengetahuan Bapak Yoyo dan si Aki A ini, saya sama yang lain ikut gaya si Aki A ini kayak ngeledekin gitulah. Biasalah, emang pada saat itu bandel banget. Pokoknya ada aja bahan buat ngeledekin orang. Ya, benar di daerah sini. Saya dibisikin di sebelah sana.
sambil nunjuk ke arah jajaran pohon rotan yang tanahnya agak ke bawah dikit. Saya ingat-ingat, kayak nggak asing sih ya, ini itu tempat dimana si Yoyo kencing. Mungkin ya ini asumsi saya, pas kencing itu mungkin ya si Yoyo itu nemu barang aneh yang saya temuin di tasnya. Nggak tahu taring apaan Datuk. Terus si Yoyo juga bilang kan waktu itu, jangan lihat arah jam 3. Mungkin penunggunya marah, karena emang si Yoyo itu suka banget koleksi barang antik. Nurun dari bapaknya, buah jatuh kan nggak akan jauh dari pohonnya. Rumahnya aja rumah klasik gitu, warna kayu banget lah rumahnya. Makanya kalau ada suara orang jalan itu pasti kedengeran banget, dan emang rumahnya itu gede. Saya mah gimana baiknya aja Ki, yang penting anak sembuh, ujar bapaknya Yoyo. Mata saya emang agak bandel ya, buat nggak ngeliatin sekitar. Nengok dikit ke belakang, yang saya lihat saat itu tuh ada monyet ekor panjang, tapi ukurannya agak gede dari biasanya. Berdiri cuma ngeliatin kami. Si Darwis nengok juga ke belakang ternyata, tapi yang dia lihat itu beda sama yang apa gua lihat. Si Darwis nyenggol-nyenggol saya pakai sikunya. "An, gila, itu apa yang hitam gede di belakang?" ujar si Darwis bisik-bisik. Si Sugi ini malah nyuruh si Darwis buat diam. Mungkin si Sugi sama si Angga emang lagi fokus ke si Aki A itu, jadi nggak nengok sana sini. "Gede apa itu monyet Wis?" balasku nggak kalah bisik-bisik. "Kamu buta ya? Buka mata, jangan tidur terus. Ya Allah, lihat bener-bener An," jelasnya lagi. Ya emang yang saya lihat monyet bukan yang lain. Si Darwis mulai halusinasi nih pikir saya. Karena takut si Darwis ini mepet ke saya, gaduh aja lah pokoknya kita berdua tuh. Sampai kita ditegur sama bapaknya Yoyo buat enggak berisik. Oh ya, taringnya itu dibungkus kain putih sama si Aki A ini, lalu dijambi-jambi, habis itu dilempar ke sana, ke arah pohon rotan itu. Ternyata di tempat berbeda, saat kami menuju perjalanan pulang, si Yoyo ini muntah-muntah di rumahnya. Muntahnya itu muntah air dan ada gumpalan darah kayak agar-agar kecil gitu. Dan sesekali juga si Yoyo ini bilang sambil nangis, "Mah, Yoyo udah gak kuat," ucapnya parau menahan sakit sambil menangis. Di perjalanan pulang itu bapaknya gelisah terus, perasaannya gak enak katanya. Karena kami juga mengerti, kontak batin kali ya. Ritme perjalanan pun dipercepat, bahkan itu kehitungnya kayak lari bukan jalan. Sampai di rumah itu kira-kira mau masuk asar ya. Kehitungnya cepet daripada kami dulu. Dan kata mamanya ini bilang, di rumahnya itu ada suara barang-barang kayak dilempar ke lantai. Sampai jendela itu ketutup sendiri, dan kaca kamarnya itu emang real pecah. Padahal gak ada angin gede, paling angin juga angin sepoi. Angin yang bikin ngantuk kalau nyantai. Yang saya tahu, angin begitu itu gak mungkin sampai bisa bikin jendela ketutup sendiri dengan keras. Balik lagi ya, kalau kita berpikir saat ini, semua terjadi juga kehendak Tuhan. Itu aja sih positifnya. Saya jujur, apapun yang menimpa dalam hidup saya, mau baik, buruk, itu saya percaya semua terjadi atas kehendak Tuhan. Saya kadang saking gilanya, pernah ngomong dalam hati, siapa tahu itu setan denger ya. Saya ngomong, kalau lu berani dan lu kuat, ya lu lawan deh Tuhan gua. Manusia bukan tandingan lu. Saya selalu gituin. Emang agak nantang, tapi saya juga manusia, punya rasa kasihan juga kalau sahabat, teman, atau saudara kena musibah kayak gini. Jujur, saat melihat seseorang sahabat yang terkapar di kasur tidak berdaya kayak gitu, dengan badan yang udah kurus kerontang mirip tengkorak hidup, saya sedih banget. Saya kayak orang yang gak berguna buat sahabat saya, cuma bisa berdiri nahan buat gak nangis. Padahal air mata udah banyak tertampung minta ditumpahkan. Memori-memori kenangan masa lalu sama Yoyo itu seakan terputar otomatis di pikiran. Kemana-mana bareng, main PS bareng, ngerjain PR bareng, mancing bareng sampai lupa waktu. Kalau ada masalah di rumah, kita suka tidur di masjid sama marbot. Pokoknya banyak hal seru yang pernah saya sama Yoyo lakuin dan lewati. Seandainya hal buruk terjadi, saya harus kehilangan Yoyo. Sumpah, demi apapun, saya sedih banget. Akhirnya tangis saya pecah, yang tadi sempat saya tahan-tahan.
Karena si Yoyo terus-terusan bilang, "Mah, Yoyo nggak kuat, sakit." Saya masih kebayang, gila suaranya sampai saat ini. Kena banget ke sanubari saya. Padahal berobat ke medis sana sini, yang ini itu diagnosanya sama aja. Katanya kurang darah dan kurang makan juga istirahat. Dan udah ke berbagai ustadz, nggak ada perubahan. Ke orang pintar sekalipun juga sama. Keluarganya udah kayak hampir putus asa. Mamanya nangis sambil ngelus-ngelus kepala si Yoyo. Dan saya cuma bisa liatin. Yang bilang kehilangan sahabat itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan pacar. Fik, itu benar 100%. Saya alami. Saya ingat, hari itu setelah ngembaliin patahan taring itu yang dibungkus kain putih, besok siangnya pada hari Jumat pukul 1 lebih. Kebetulan saat itu, saya ada di rumah si Yoyo. Ibu saya juga ada, lagi di dapur sama mamanya Yoyo. Kalau bapaknya ini emang menuju perjalanan pulang Jumatan, soalnya masjid besar yang dipakai untuk Jumatan itu agak jauh dari rumah. Saya terus aja ngomong sendiri kayak orang gila. Karena yang diajak ngomong itu cuma bisa kedip mata dan senyum doang. "Yuk, ayo main ayo mancing terus kita berenang di sungai. Yuk, bangun cepet sembuh dong," ujarku. Saat itu saya duduk di samping ranjangnya. Selang beberapa menit, bapaknya datang sama sahabat-sahabat saya yang lain dengan pakaian habis Jumatan. Mata si Yoyo udah enggak melihat ke atap langit-langit kamar lagi. Matanya udah merem. Nafasnya juga berubah menjadi lebih cepat, lebih dalam dan enggak teratur. Dahinya itu penuh dengan keringat. Badannya udah dingin banget. Dan suaranya itu kayak udah di tenggorokan gitu. Saya susah ngejelasinnya. Saat itu saya langsung teriak, manggil ibu saya dan mamanya Yoyo. Tetangga juga pada heboh, pada lari nyamperin ke rumah Yoyo. Pokoknya udah diminumin air, yang udah dijambi-jambi pakai sendok ke mulutnya, masih nggak ada reaksi sama sekali. Sambil nangis, mamanya itu terus meminumkan air dikit-dikit. Lumayan agak lama, sampai akhirnya mamanya ini bilang, "Yo, kalau Yoyo mau ninggalin mama sama ayah sekarang, mama sama ayah ikhlas, lillahi ta'ala. Mama ridho yo. Mama nggak tega ngelihat Yoyo sakit terus. Di sini ada Andi, ada teman-teman Yoyo semuanya. Semuanya ikhlas kalau Yoyo emang mau ninggalin kita. Tapi kalau Yoyo emang mau sembuh, Yoyo bangun ya. Yoyo melek nak," ujar mamanya sambil nangis pilu. Semua yang lihat itu pada nangis dan sedih. Tidak lama dari omongan mamanya itu, orang yang sering saya dan orang-orang sapa Yoyo ini menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya. Tetangga yang nunggu di luar rumah Yoyo itu melihat banyak burung kecil berterbangan dari genting rumah Yoyo. Itu ramai banget katanya, bukan main. Udah kayak tontonan baru, tapi bukan itu intinya. Dan bukan main sedihnya, saya nangis, benar-benar nangis saat itu. Mamanya apalagi, dia cumi terus wajah Yoyo. Wajah Yoyo meninggal itu damai banget yang saya lihat. Bibirnya itu percaya nggak percaya agak senyum. Dahinya juga penuh keringat. Saya pernah dengar kalau di Islam itu orang yang meninggal dahinya berkeringat. Biasanya meninggalnya itu baik. Semasa hidupnya emang baik. Dan mungkin ada kebaikan-kebaikan lain yang nggak kami tahu. Itu rahasia Tuhan. Dan mamanya juga sempat pingsan sambil meluk Yoyo. Abis itu saya nggak ingat, karena saya juga nggak sadarkan diri pas abis nangis kejer itu. Bangun-bangun udah mau dimandiin. Pas udah dikuburin, tanahnya itu diremas-remas sama mamanya sambil nangis dan bilang, "Mama sayang banget sama Yoyo. Rumah pasti sepi nak gak ada Yoyo." Udahlah, saya udah nggak kuat. Saya nangis lagi di situ. Kata ibu saya, karena saya nggak ingat ya. Saya nangis sambil bilang, "Yoyo, ayo jadi TNI." Karena saya, Yoyo sama Darwis itu bercita-cita yang sama, mau jadi TNI. Singkat cerita, beberapa hari kepergian Yoyo, saya jadi keseringan ngelamun, terus kadang nangis tiba-tiba. Sampai akhirnya saya sakit dan dirawat pada saat itu. Terus banyak kan yang nengokin dan bilang, "Yang sabar ya, yang sabar ya." Iya, saya sabar. Sampai dimana saya mimpi dan si Yoyo hadir cuma bilang gini, "Andi, terima kasih." Habis itu nggak tahu hilang aja gitu.
Saya ingat banget dengan baju terakhir yang dia pakai sambil senyumnya khas gitu. Mungkin karena saya emang kepikiran, jadi kemimpiin. Setelah 40 hariannya, saya sama keluarga pindah keluar kota. Selamat jalan kawan terbaik. Semoga kita nanti bertemu di alam sana. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam cerita ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.